warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutia Agatha dengan NPM 2154064 dari kelas PGSD 02 tahun pelajaran 2023. Di sini saya akan menyampaikan seminar proposal mengenai peran guru dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk mengenal huruf pada siswa kelas 1 SD, SDN Karangasem 1 Surakarta. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan suatu yang penting bagi setiap orang dan suatu usaha agar dapat mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri seseorang untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Masih banyaknya peserta didik kelas 1 yang belum bisa membaca, bahkan ada yang belum dapat mengenal huruf. Anak yang belum lancar membaca harus mendapat pendampingan dan perlakuan khusus dari guru. Berdasarkan hasil observasi pada siswa kelas 1 pada SDN Karangasem 1 Surakarta, diketahui bahwa pentingnya peran guru untuk meningkatkan keterampilan mengenal huruf pada peserta didik. Yang berikutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, perpindahan dari TK ke SD, yakni penyesuaian siswa. Yang kedua, penguasaan kelas atau manajemen kelas. Yang ketiga, belum mengenal huruf dan angka. Pembatasan masalah. Dengan melihat identifikasi masalah di atas, untuk lebih memfokuskan masalah yang diteliti, maka peneliti akan membatasi masalah pada ruang lingkup belum mengenal huruf dan angka di SDN Karangasem 1 Surakarta. Yang berikutnya, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan mengenal huruf pada anak kelas 1? Yang kedua, bagaimana peran guru terhadap proses pengenalan huruf pada anak kelas 1 dan anak berkebutuhan khusus pada kelas 1 tersebut? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi proses pengenalan huruf? Yang berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan mengenal huruf pada anak kelas 1. Yang kedua, untuk mengetahui peran guru terhadap proses pengenalan huruf pada anak kelas 1 dan anak berkebutuhan khusus pada kelas tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses pengenalan huruf. Manfaat penelitian pada pembahasan ini ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam masalah peningkatan keterampilan membaca dan dapat menjadi masukan bagi penelitian yang sejenis. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru. Dapat memberi masukan dalam perbaikan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa dapat memperoleh pengalaman belajar mengenai pengenalan huruf. Yang terakhir, bagi peneliti, dapat menambah wawasan, pengalaman, keterampilan dalam ilmu pengetahuan. Bab 2, kerangka teoritis dan kerangka berpikir. Deskripsi teori. Dalam deskripsi teori ini membahas yang pertama, hakikat guru. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Syarat menjadi guru yang baik, seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Bab 6, Pasal 28 tentang Standar Pendidik dan Kependidikan. Peran guru. Guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, dan guru sebagai model dan teladan. Adapun peran guru terhadap proses pengenalan huruf, karena guru memainkan peran kunci dalam mengembangkan keterampilan membaca dan menulis pada anak.
Pembahasan yang kedua, kemampuan mengenal huruf. Menurut Sujono Garjowijojo tahun 2003, menyatakan bahwa kemampuan mengenal huruf merupakan suatu tahap perkembangan anak dari belum mengetahui sampai mengetahui hubungan bentuk dan bunyi huruf, sehingga anak dapat mengenal bentuk huruf dan memberi makna. Manfaat pengenalan huruf sebagai persiapan membaca dan menulis, meningkatkan kemampuan membaca, mempersiapkan anak untuk membaca dengan mudah, dan meningkatkan kemampuan bahasa anak. Adapun pentingnya mengenal huruf. Pengenalan huruf bagi peserta didik kelas 1 sangatlah penting. Membaca merupakan keterampilan berbahasa dan proses fisik dan psikologis. Kerangka berpikir. Penelitian ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada anggapan dasar sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman membaca merupakan keterampilan yang sangat penting bagi setiap individu. Yang kedua, pemahaman membaca sangat penting dan harus dikembangkan sejak dini bagi siswa sekolah dasar. Adapun bagian kerangka berpikir sebagai berikut. Keterampilan mengenal huruf siswa rendah dan siswa mendapatkan peran guru, sehingga keterampilan mengenal huruf siswa menjadi tinggi. Bab yang ketiga, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Karangasem 1 Surakarta, Jalan Karangasem, RT 1, RW 4, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 November 2023. Bentuk dan strategi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Yang pertama ada data primer. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan pada wali kelas 1 di SDN Karangasem 1 Surakarta. Yang kedua, data sekunder. Data ini diperoleh melalui jurnal-jurnal referensi yang sifatnya selalu berkaitan dengan masalah pada objek penelitian. Subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini yakni guru dan semua siswa kelas 1 di SDN Karangasem 1. Objek pada penelitian ini yakni peran guru dalam meningkatkan keterampilan mengenal huruf. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Yang pertama, observasi. Observasi ialah teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung di lapangan. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dengan narasumber sehingga dapat mendapatkan data. Keabsahan data ada 3. Yang pertama, triangulasi sumber. Yang kedua, triangulasi teknik. Yang ketiga, triangulasi waktu. Yang pertama, triangulasi sumber adalah kredibilitas mutu penelitian dapat ditingkatkan dengan mencari data dari berbagai sumber yang masih saling berkaitan. Yang kedua, triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini ialah teknik dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Yang ketiga, triangulasi waktu. Triangulasi waktu di sini ialah dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Teknik analisa data. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Mills dan Haberman, yang pertama ada reduksi data, yakni jumlah data yang diperoleh di lapangan sangatlah besar. Untuk itu diperlukan catatan yang detail dan menyeluruh. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data ialah bertujuan untuk memberi makna pada data yang diperoleh. Yang ketiga, kesimpulan verifikasi, yakni menarik kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan memberikan dukungan kuat untuk tahap pengumpulan data selanjutnya.
Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.